guys, jadi sekarang kita makan di salah satu restoran di pusat kota. Ya, jadi Patir tadi pesan kita makan steak. Kalau yang ini ada grecka sama saya lupa namanya. Ini ada salad dan jangan lupa yang paling penting Bawa dari rumah ya? lombok segar. Kalau tidak pakai ini kurang mantap. Ini kentara orang Manggarai. Iya, perut menggerai. Kawan-kawan, sekarang kami berada di kota San Petersburg. Sekarang ada bersama dengan saya seorang mahasiswa dari Indonesia, khususnya orang NTT, dan yang paling khusus lagi orang Flores, orang Manggarai Bejawa. Ya, Sekarang mari kita memperkenalkan seorang calon dokter hebat dari NTT Indonesia. halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dendi. Saya lahir besar di Manggarai, di Ruteng. Ya, jadi sekarang Bapak Mama sudah tinggal di Bejawa. Ya, sekarang saya kuliah di Saint Petersburg, Rusia. Sudah tinggal di sini dari tahun 2015. Sekarang, saya kuliah di Fakultas Kedokteran. Menjadi pertanyaan, kira-kira sampai memutuskan memilih Rusia, karena pemikiran kita orang Indonesia kalau ke Rusia itu ada satu ketakutan tersendiri ya. Ya, jadi kenapa saya ke Rusia itu karena saya ingat karena setelah saya lulus SMA, setelah dapat ijazah itu Bapak itu punya kenalan di Jakarta. Mulai dari situ Bapak perkenalkan saya dengan kenalan itu. Jadi kita bertemu di Jakarta, dia kasih linknya dan lain-lain, bagaimana untuk beasiswanya, bagaimana daftar segala macam. Saya pernah sempat ikut belajar bahasa Jerman di Jakarta dan saya sudah terima di Heidelberg di Jerman untuk jurusan teknik. Dan waktu itu kenapa saya memilih Rusia, karena waktu itu untuk ke Jerman itu ada biayanya, ada biaya awal dan biaya untuk taruh, maksudnya biaya untuk disimpan di bank ya, itu lumayan besar begitu. Dan untuk kalau ke Rusia itu tidak ada biaya-biaya seperti itu begitu, dan juga ada kalau ke Rusia waktu itu tuh ada kesempatan untuk dapat beasiswa begitu. Jadi saya memilih Rusia dan waktu itu saya sudah lumayan sedikit-sedikit lah bisa bahasa Rusia begitu. Jadi saya memilih untuk ke Rusia. Ada pilihan studi teknik di Jerman, Ya. dan pada akhirnya memilih studi kedokteran di Rusia. Itu bagaimana itu? Mungkin karena waktu itu saya juga sempat ingin kuliah teknik ya, tapi kenapa saya memilih kedokteran itu karena dari awal dari SMA ya saya sudah pingin ambil jurusan kedokteran karena di tempat saya memang saat itu dokternya masih sedikit, apalagi dokter spesialis. Ya, jadi saya punyalah keinginan untuk bagaimana bisa membangun daerah, karena daerah saya ya, kalau misalnya banding zaman saya di sana itu memang masih lumayan kecil ya, maksudnya dokter-dokter di sana itu masih jarang gitu. Jadi itu makanya kenapa Jadi saya memilih kedokteran, memilih studi kedokteran itu karena lahir dari sebuah keprihatinan ya, boleh dibilang begitu di NTT Flores ya. Iya. Sampai di Rusia. Oke. Tantangan apa atau kesan pertama sampai di Rusia? Oke. Ya, jadi saya mau cerita sedikit. Saya ingat waktu saya ke Rusia itu mama sama oma mereka tidak tidur, mereka cemas ya, karena sempat oma itu larang ke Rusia karena menurut mereka itu orang Rusia punya komunis atau bagaimana, cuman mereka takut ya, mereka pikir orang Rusia itu kasar-kasar atau mungkin bagaimana ada gitu. ketakutan ya untuk saya ke sini. Tapi setelah saya jelaskan bahwa ya ada orang Indonesia di sana, ada Patir, orang Manggarai, orang Lembor yang tinggal di sini dan lain-lain sebagainya. Jadi santai, tidak perlu takut begitu. Tuhan selalu jaga. Jadi sudah saya datang sini mungkin culture shock yang mungkin pertama kali yang saya tiba di sini itu di bandara itu pas pintu terbuka itu saya langsung melihat orang berciuman ya di jalan. Itu bagi saya itu saya lihat di film-film. Iya. Soalnya di Indonesia nggak ada ungkapan cinta sebuah pasangan yang mencintai itu ya, mereka di sini itu bukan vulgar ya, tapi itu tradisi mereka. Itu tradisi ya. Itu jadi tradisi mereka. Ya, jadi saya di tengah ataupun di lift ya, di lift kita bertiga sama pasangan dan saya sendiri, karena mereka
ya berciuman begitu, dan saya hanya kayak canggung begitu. Jadi antara kultur atau tradisi Ya. Flores NTT masuk dalam kultur kehidupan dan kemegahan kota San Petersburg Iya, Rusia ya. Tapi itu sebuah lompatan sebenarnya. Tapi lompatan. itulah, Itulah kenapa kita harus lihat, kita harus menghargai itu kultur orang lain ya begitu. Lalu bagaimana dengan cuaca ketika masuk di Rusia? Oke, jadi cuaca saya datang itu Agustus 2015. Waktu itu kan ya baru selesai summer ya istilahnya, baru mulai hampir musim gugur. Untuk waktu itu cuacanya lumayan hangat sih, tidak terlalu dingin. Jadi saya datang hanya pakai jaket kecil sudah, jaket tipis. Dijemput sama Pater Bataza dan anak-anak mahasiswa yang sudah di sini ya, dijemput begitu. Jadi mereka antar ke asrama. Waktu itu lumayan sih, tidak terlalu dingin. Saya rasa ini Rusia ini kayaknya biasa-biasa seperti Ruteng begitu, tidak ada dingin-dingin bagaimana. Ruteng sudah memberi dasar Ya, sudah memberi dasar. Saya sudah punya pengalaman untuk datang ke sini begitu. Jadi tidak ada angin sepoi-sepoi dingin, tapi ya nggak masalah lah begitu. Lalu bagaimana ketika musim dingin yang sesungguhnya? Oh wow, ya jadi dimulai dari pas pertama waktu itu musim ini dulu, musim gugur ya. Kita musim gugur, kita mulai dingin-dingin begitu. Tetapi pas mulai memasuki musim dingin itu saya ingat ada kayak hujan hujan es yang kecil-kecil itu Pak. Ya, hujan bercampur air. Hujan tapi maksudnya es begitu toh. Ya. Es baru angin, baru itu es kita punya muka semua begitu. Jadi saya ingat saya tunggu bus di bus station, saya tutup pakai jaket semua begini. Jadi ada satu nenek orang Rusia yang datang, dia omong ke saya bilang, "Lebih kulat nah," itu bilang, "kamu dingin ya begitu, tidak boleh pakai jaket tipis, harus pakai jaket tebal begitu." Jadi saya hanya iya begitu. Jadi mungkin itu yang pertama kali, oh ternyata memang dingin. Saya merasa saya tidak bisa rasa telinga atau kadang muka saya tidak bisa rasa karena dingin ya. Lalu bagaimana proses awal kuliah di Rusia? Oke, proses awal dari mulai, jadi datang ke sini saya ikut mulai Potvak. Kalau Potvak itu seperti student college kalau di Jerman. Jadi Potvak itu di Rusia itu persiapan 1 tahun. Persiapan belajar bahasa 1 tahun. Jadi kita belajar bukan hanya bahasa, cuman materi kedokteran. Karena saya kuliahnya di di Universitas Kedokteran, khusus kedokteran. Jadi semua universitas itu tentang semuanya kedokteran. Jadi di Universitas Negeri Kedokteran ini kita belajar dari Potvaknya itu belajar biologi, kimia, matematika, fisika dan lain sebagainya, ilmu umum juga. Jadi bahkan kita juga belajar sejarah, ekonomi, sejarah dunia. Saya tidak pernah belajar sejarah dunia, tapi di sini kita belajar sejarah dunia secara detail, geografi dan lain sebagainya. Jadi dari awal itu baru kita ikut tes masuk. Satu tahun itu semacam Potvak persiapan untuk masuk ke studi awal dari sebuah proses studi kedokteran itu. Lalu setelah Potvak 1 tahun persiapan itu, lalu kemudian mengikuti ujian untuk masuk dalam proses kuliah. Ya, jadi kalaupun kita sudah selesai Potvak di Rusia itu tidak menjamin kalau kita akan masuk di universitas di situ. Jadi kita harus ikut tes masuk bersamaan. Lalu sudah 6 tahun dan tinggal 2 tahun ya menyelesaikan kuliah kedokteran. Tinggal 2 tahun. Kira-kira dalam kuliah menggunakan bahasa Rusia itu tantangan yang selain tantangan bahasa itu tantangan apa yang paling relasi dengan dosen atau bahannya atau mungkin kalau ya? di sini ada beberapa dosen yang bagaimana ya, tidak terlalu peduli sih, maksudnya mereka punya pendekatannya mungkin ya, dan mereka punya istilahnya mental yang benar-benar keras. Kalau gitu iya kalau tidak begitu. Ya. Jadi ya kadang itu saya itu kadang bukan hanya saya sih, maksudnya teman-teman yang dari negara lain juga merasa kayak aduh ini dosennya ini berat sekali begitu toh. Selain bahasa itu istilahnya alergi dosen. Alergi dosen. Ya, tapi overall kalau misalnya kita sudah belajar bahasa, bahasanya sudah lumayan baik lah, semuanya akan berjalan. Yang penting belajar. Ada 2 hal penting antara belajar dan kehidupan megahnya kota Saint Petersburg gitu ya. Iya, karena lalu kehidupan, bisa dikatakan kehidupan yang cukup bebas. Ya. Bagaimana? Memilih studi dengan serius atau hidup mewah-mewah di Saint Petersburg? Ya jadi hidup itu harus seimbang. Kita tidak bisa hanya di satu sisi, tapi kita tidak menjalani sisi lain begitu toh. Karena kita juga butuh yang namanya
represi. Ya rekreasi itu kita butuh untuk otak juga begitu toh. Jadi saya juga tidak perlu, maksudnya tidak harus belajar terus maksudnya 24 jam hanya dengan buku begitu saja. Jadi kita juga perlu rekreasi seperti itu. Jadi ya saya sering hangout dengan teman, sering jalan-jalan ke park atau kemana begitu, sering atau keluar maksudnya berenang di danau begitu, ke sauna dengan teman-teman, pergi barbecue begitu dengan teman-teman, panggang-panggang. Selain studi ya, tapi yang paling penting itu bagaimana relasi dan orang Rusia. Kalau orang asing yang bisa dimengerti ya, tapi bagaimana relasi dan orang Rusia dengan karakter menurut gambaran orang keras. Jadi saya juga pertama kali datang sini, saya pikir orang Rusia itu paling mungkin orang-orangnya serius ya, tidak senyum dan lain sebagainya. Tetapi setelah beberapa tahun di sini itu berubah 180 derajat, karena orang Rusia itu kalau kita sudah dekat baik dengan kita, sudah lama berteman, itu mereka itu baik sekali, macam keluarga sendiri, macam kakak sendiri. Begitu. Jadi mereka tuh apa yang kita butuh, mereka kasih, mereka tidak pernah ini. Jadi kalau misalnya kita datang bertamu, dari awal pintu masuk sampai maksudnya mereka buka kulkas, mereka kasih keluar semua makanan, atau kita boleh masuk kamar, kita boleh, maksudnya mereka tuh kita boleh tidur di mereka punya kasur, itu semuanya mereka tuh terbuka sekali. Sebenarnya itu tergantung bagaimana kita juga membuka diri. Bagaimana tergantung dengan kita juga. Yang penting kita jadi orang baik ya. Juga baik. Jadi orang Rusia itu pengalaman ini Dendi ini sebagai mahasiswa dan pengalaman saya sebagai imam mematahkan konsep kita tentang orang Rusia, bahwa orang Rusia itu tertutup, orang Rusia itu keras, tetapi sesungguhnya orang Rusia itu sangat baik, tapi intinya kita juga baik. Kita juga baik. Lalu bagaimana relasi dengan mahasiswa lain di universitas? Kalau relasinya saya sama mahasiswa baik-baik saja. Maksudnya karena saya orang Indonesia sendiri, memang pertama kali masuk di sana saya agak susah tuh cari info, karena anak-anak lain yang misalnya anak-anak yang dari Afrika, dari Arab, dari Cina, mereka itu ada kakak kelas yang dari negara masing-masingnya, jadi mereka dibantu toh, dikasih arah, dekan di mana, ini di mana, itu di mana. Kalau saya cari sendiri. Ya kadang saya tanya ini di mana begitu, tapi saya cari sendiri kebanyakan itu yang baru. Kalau misalnya ada sedikit masalah di asrama atau bagaimana, itu pertama waktu itu memang lumayan susah karena tidak ada teman orang Indonesia. Tapi kalau sekarang itu lumayan, saya teman-teman di asrama itu maksudnya semuanya terbuka, jadi saya dapat banyak teman di asrama. Jadi kalau misalnya ada perlu apa-apa, nanti teman asrama yang bantu lumayan. Lalu bagaimana biaya? Biaya, oke. Jadi di sini tuh kalau misalnya biaya mungkin tidak tidak jauh beda dengan Jakarta kalau misalnya menurut saya, Pak. Kalau menurut Pak? Saya kira tidak terlalu beda jauh ya. Tapi juga tergantung gaya hidup kita juga ya. Iya. Tapi Pak, karena saya sudah lama juga tidak pulang Indo ya, tapi beberapa tahun lalu itu ada turis dari Jakarta yang datang sini. Itu pas kita dinner, kita makan-makan, kadang beberapa kali makan-makan di restoran di sini di Saint Petersburg, mereka tuh kaget karena ternyata harganya itu jauh lebih mudah dibandingkan restoran di Jakarta. Mereka tuh kaget sekali, mereka bilang ini kalau di Jakarta mungkin sudah beberapa juta harganya gitu. Padahal di sini tuh ya jadi seperti itu. Tidak terlalu mahal. Dan juga kalau dibandingkan dengan Eropa misalnya, itu di sini tuh tidak terlalu mahal, Pak. Lalu biaya kuliahnya bagaimana? Kalau biaya kuliah, kalau misalnya saya kan di universitas negeri toh. Ya, jadi universitas negeri di situ biayanya mungkin sama seperti universitas swasta di Indonesia. Seperti itu. Universitas negeri tapi dibayar juga ya. Dibayar juga begitu. Tapi ya tergantung kita punya beasiswa atau tidak, dan juga biaya untuk orang Rusia itu beda tuh dengan biaya untuk orang asing seperti itu. Lalu Denny dapat dana pembiayaan proses kuliah itu kira-kira? Iya, jadi waktu itu saya setelah kuliah di sini beberapa tahun itu yang penting kita kuliah baik saja, kita dapat nilai hasil kuliah baik, semuanya kita tutup dengan baik begitu. Jadi saya mengajukan permohonan ke daerah NTT. Jadi saya dibantu untuk meneruskan perkuliahan saya di sini. Saya dibantu. Yang penting yang penting dokumennya jelas ya. Saya punya daftar nilai segala macam. Saya punya keaktifan kuliah dan lain-lain segala macam. Lalu dengan pembiayaan dari daerah itu apakah ada istilahnya persetujuan atau kontrak gitu? Iya, ada kontrak. Jadi saya harus istilahnya mengabdi di sana. Mengabdi di daerah. Jadi tapi saya rencana setelah ini saya mau ambil spesialis, jadi dokter spesialis. Kira-kira godaan apa yang
Dendi rasakan ketika kuliah di Rusia? Godaan sebagai seorang mahasiswa, sebagai orang yang boleh dikatakan begitu-begitu semangat ya untuk mencari tahu sesuatu yang baru selain kuliah. Selain kuliah, godaannya paling begini ya, yang paling saya usahakan di situ supaya tidak boros ya. Tapi di sini tuh banyak tempat-tempat yang menarik di luar selain Saint Petersburg. Di luar saya pingin sekali misalnya kemana, ke Siberia atau ke mana lain-lain. Bahkan di sini tuh dekat sekali dengan Eropa. Itu pertama kali godaan ke saya pingin sekali ke sana begitu tuh. Terus godaan yang lain itu selain itu mungkin bukan hanya dari saya ya, mungkin ada juga teman-teman Indonesia yang lain yang kepikiran kalau aduh kayaknya di sini tuh enak, apakah saya tidak perlu pulang Indo seperti itu. Ya, itu mungkin godaan juga yang karena di sini mungkin pendapatan, mungkin gajinya, pendapatannya lebih tinggi dan situasinya mungkin lebih enak ya, di sini bersih, maksudnya orang-orangnya baik, maksudnya ya semuanya seperti itulah istilahnya. Pemandangannya bagus, situasinya bagus, semuanya lah bagus istilahnya. Ada salju, kita bisa main skip atau yang lain-lain. Lalu bagaimana apakah setelah 6 tahun relasi dengan orang Rusia, relasi dengan orang asing, apakah tidak ada keinginan untuk membawa seorang cewek Rusia ke Indonesia? Apalagi seorang dokter ya? Ya, jadi gini, pernah sih saya sempat omong dengan kakak sepupu di sana tuh, cuman saya pikir dari awal kalau misalnya saya bawa cewek ke sana itu kalau misalnya hubungannya sudah benar-benar serius ya, sudah misalnya istilahnya siap untuk nikah gitu. Cuman kalau untuk sekedar bawa cewek dan lain-lain ya mungkin lain kali lah, mungkin bukan sekarang ya, saya masih kuliah, belum punya banyak uang. Jadi fokusnya sekarang di fokusnya kuliah. Tetap kuliah. Saya fokus tetap selesai. Orang Asia, orang Indonesia, apakah tidak ada godaan-godaan terutama dari cewek-cewek Rusia? Ada lah Pak. Pasti ada lah. Di sini tuh cewek, saya bukan mau ngomong, cuman memang benar orang bilang di sini tuh cewek tuh cantik-cantik, mereka baik-baik, tinggi-tinggi. Ya seperti itulah cewek-cewek Rusia begitu. Maksudnya bukan Dendi yang tergoda, bukan Dendi yang menggoda, tapi tergoda oleh cewek-cewek. Ya mau ngomong tergoda juga bagaimana ya, cuman di sini tuh cewek Rusia tuh kadang mereka tuh tertarik dengan orang-orang yang maksudnya seperti kulit kita begitu atau bagaimana, mereka tuh tertarik begitu kan. Dan apalagi orang-orang Rusia yang pingin maksudnya keluar negeri, mau praktek bahasa Inggris atau bagaimana, mereka senang berteman dengan kita seperti itu. Jadi ya sudah. Ini Dendi adalah seorang calon dokter terutama dari daerah NTT, terutama dari Manggarai, Ngada. Lalu Dendi, apa yang ingin Dendi katakan untuk mungkin calon-calon dokter masa depan dari Indonesia, dari NTT atau terutama dari Manggarai atau dari Ngada? Untuk calon dokter khususnya? Ya, itu mahasiswa lah. Untuk mahasiswa keseluruhan ya, maksudnya kalau dari saya itu jangan pernah berhenti bermimpi, mimpi apapun itu kecil besar. Maksudnya kalau kita punya keinginan dari dalam tuh, ada keinginan ada keinginan untuk mencapai impian, cita-cita, jangan pernah berhenti, jangan pernah berpikir ini tidak mungkin. Karena saya juga tidak ada keinginan dari awal untuk datang bisa ke sini, bisa bahasa Rusia, bisa itu. Jadi harus benar-benar ini ya, dari awal benar-benar kerja lah, istilahnya kerja keras lah untuk itu, untuk dapat itu apa yang kalian inginkan, dan juga berdoa, keinginan ya seperti itu. Oke. Terima kasih Dendi, semoga pengalaman calon dokter muda dari Rusia ini memberikan suatu gambaran baru tentang kehidupan orang Rusia dan kuliah di Rusia, lalu memberikan kita semangat baru untuk bisa menimba ilmu di tanah Rusia. Terima kasih. Terima kasih Pak.